Pernah nggak sih kalian tuh upload video di YouTube, tapi setelah 1 sampai 2 minggu, video kalian tuh sama sekali nggak ada yang nonton, atau ada yang nonton tapi sepi banget gitu. Terus kalian bingung, kira-kira apa ya penyebabnya kenapa video gue tuh bisa sepi banget atau bahkan gak ada yang nonton. Dan di video ini gue akan berbagi tips bagaimana sih cara untuk mengoptimasi video kita agar video kita itu lebih gampang untuk ditemukan sama orang sehingga video kita itu banyak yang nonton, teman-teman. Nah, contohnya tuh kayak gini, teman-teman. Permisalan kalian tuh buka YouTube. Nah, di YouTube pencarian kalian tulis deh cara menjadi YouTuber misalnya. Kalau kalian tulis cara menjadi YouTuber di YouTube pencarian, maka kalian akan melihat video gue tuh ada di paling atas, teman-teman gitu. Dan di video ini gue akan berbagi tips bagaimana sih biar video kalian tuh ada di YouTube pencarian, teman-teman. Karena itu berguna banget untuk menambah views kalian gitu. Karena kalau misalnya orang nyari topik A terus dia ketemu video kalian, tentu video kalian tuh pasti banyak yang nonton, teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita mulai videonya. Oke teman-teman, jadi biar video kalian itu lebih gampang ditemukan sama orang, kalian itu harus bisa mengoptimasi video kalian. Atau bahasa keren yang kalian itu harus bisa mengoptimasi SEO di video kalian, teman-teman. SEO itu apa? Jadi gini teman-teman. Misalnya kalian itu pengen belajar masak nih. Kalian nulis di YouTube pencarian cara membuat ayam goreng misalnya. Nah, kata-kata cara membuat ayam goreng itu adalah SEO, teman-teman, atau kata kunci yang paling banyak dicari sama orang gitu. Nah, kalian itu harus bisa mengetahui kira-kira kata kunci apa aja yang paling banyak dipakai sama orang, sehingga kata kunci itu bisa kalian taruh di video kalian, teman-teman, entah di judul, entah di deskripsi, atau di tag video kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu naruh kata kunci yang paling banyak dicari sama orang, maka nanti pas orang itu nyari kata kunci tersebut, maka dia itu akan menemukan video kalian, teman-teman. Jadi bahasa gampangnya tuh kayak gitu. Jadi kalian harus bisa menaruh kata kunci di judul video kalian, di deskripsi video kalian, dan di tag video kalian, teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah, untuk judul, deskripsi, dan tag itu biasanya kita nyebutnya tuh metadata, teman-teman. Jadi gampangnya kita itu harus bisa menaruh SEO atau kata kunci yang bagus di metadata kita gitu, di judul, deskripsi, dan tag video kita, teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah, saat kalian itu baru ngupload video, pasti judulnya itu ngasal, deskripsinya itu kosong, dan tagnya juga kosong. Dan kalian pasti bingung kan, kira-kira bagaimana nih cara gue bisa ngisi judul, deskripsi, dan tag gitu. Karena kan gue nggak tahu nih gue harus nulis apa. Nah, jawabannya untuk mengisi judul, deskripsi, dan tag dengan kata kunci yang bagus banget atau yang paling banyak dicari sama orang, kalian itu memerlukan tools SEO YouTube, teman-teman. Di sini gue akan merekomendasikan TubeBuddy, teman-teman. Jadi kalian langsung buka aja tubebuddy.com/risetdata. Habis itu ntar kalian tinggal install aja, teman-teman, di handphone kalian atau di komputer atau di laptop kalian, teman-teman. Nanti kalau kalian itu udah berhasil untuk menginstal TubeBuddy, teman-teman, maka ntar di sini tuh ada logo TubeBuddy nih. Ntar kalian bisa klik, maka tampilan tuh akan kayak gini. Dan ini TubeBuddy tuh penting banget ya, teman-teman, untuk ngebantu kalian tuh melejitkan channel kalian gitu, teman-teman. Di sini gue akan ngajarin ya kira-kira bagaimana sih cara untuk menggunakan TubeBuddy, teman-teman. Pertama kita lihat judul video kita dulu ya, teman-teman. Jadi di video ini yang baru gue upload ini, gue tuh pengen berbagi tips bagaimana sih cara membuat thumbnail keren di HP Android, teman-teman gitu. Tapi kan gue nggak tahu nih kira-kira judulnya kayak gimana yang bagus ya. Jadi kalau kita pakai TubeBuddy, teman-teman, itu gampang banget caranya. Pertama kalian tinggal klik logo TubeBuddy-nya di sini. Habis itu kalian tinggal klik yang namanya Keyword Explorer, teman-teman. Kalau tampilannya udah kayak gini, teman-teman, di sini gue akan nyoba ya kan, karena video yang baru gue upload itu berbagi tips tentang cara membuat thumbnail di HP Android, maka gue akan nulisnya di sini cara membuat thumbnail. Nah, kalau gue tulis cara membuat thumbnail, maka di sini di overall score-nya tuh tulisannya pur, teman-teman, 19/100. Yang bagus itu minimal itu kita bisa dapat 75/100, teman-teman. Atau yang ini tuh biar warna hijau gitu. Ini kan warna merah. Kalau warna merah tuh berarti nggak disarankan, teman-teman, sama TubeBuddy gitu. Nah, jadi enaknya TubeBuddy kalau kalian tuh pakai yang premium, teman-teman, kalian tuh bisa ngelihat perbandingannya langsung, teman-teman. Kalau yang unweight ini, teman-teman, itu tuh kayak perbandingan kata kunci cara membuat thumbnail di semua konten kreator, teman-teman gitu. Tapi kalau yang weight ini, jadi TubeBuddy itu langsung ngebandingin kata kunci ini di channel kalian, teman-teman gitu. Bahasa gampangnya tuh kalau misalnya di weight ini warna hijau, teman-teman, berarti itu bagus buat video kalian gitu, teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi kalau yang fitur premiumnya tuh enaknya gitu, dia tuh langsung ngebandingin sama channel kalian. Tapi kalau misalnya yang unweight itu tuh dibandingin ke semua konten kreator gitu. Tapi kalau yang weight itu langsung dibandingin ke channel kalian gitu, atau khusus untuk channel kalian aja gitu. Jadi kata kuncinya langsung dibandingin channel kalian ke konten kreator yang lain gitu. Jadi
kalian tuh bisa tahu nih, oh kira-kira gue bagus nih pakai kata kunci ini gitu. Tapi kalau kalian tuh belum mau pakai yang premium juga nggak apa-apa teman-teman gitu. Jadi ini terserah kalian, ini opsional. Nah jadi setelah kayak gini, nah kan gue kan ngeliatnya di sini kan tulisan pur nih 19/100. Di sini good kan 52/100. Nah gue biasanya tuh nyari yang sampai warna hijau gitu. Nah di YouTube Buddy tuh disaranin teman-teman, kira-kira orang tuh banyak nulis yang kayak gimana ya. Nih di sini kalian bisa lihat ya, orang tuh cara membuat thumbnail YouTube, cara membuat thumbnail YouTube dan cara memasangnya di YouTube Studio lewat HP Android. Nah di sini kalian bisa lihat-lihat nih teman-teman. Nah coba karena video gue itu ngajarin bagaimana cara membuat thumbnail YouTube di HP Android, maka gue klik yang ini aja ya, yang cara membuat thumbnail di YouTube Android misalnya. Nah kalian bisa lihat teman-teman di sini saat gue nulis cara membuat thumbnail di YouTube Android, maka di sini tulisannya very good teman-teman gitu. Tapi kalau di Wake ini dia tuh excellent gitu. Jadi ini bagus banget untuk gue jadiin judul teman-teman. Tapi akan gue rapin sedikit ya. Gue biasanya nulisnya cara membuat thumbnail YouTube. Gue akan nulisnya gini aja nih. Di HP Android. Coba gue bikin kayak gini. Saat gue nulis cara membuat thumbnail YouTube di HP Android, maka di sini akan excellent 100/100. Jadi ini bagus banget teman-teman. Kalau untuk gue taruh menjadi judul video gue teman-teman. Dan kalau di yang Unwake-nya kayak gini gitu. Nah tapi kalau gue pribadi teman-teman, karena gue pakai yang premium untuk badinya, maka gue akan fokus di yang ini gitu. Nah sekarang kita akan lihat yang skor analisis ya teman-teman. Jadi apa sih search volume itu, apa sih kompetisi itu, apa sih optimasi range itu, dan apa itu video result gitu. Nah jadi search volume adalah berapa banyak sih orang yang nyari kata kunci ini teman-teman gitu. Nah kalau menurut gue pribadi ya, kalau ini semakin warna hijau itu maka semakin bagus teman-teman untuk video kalian gitu. Jadi banyak banget orang yang nyari kata kunci yang ini nih, cara membuat thumbnail YouTube di HP Android gitu. Jadi kalau misalnya search volume-nya tinggi, gue bisa pakai teman-teman. Nah ini kan warna hijau nih. Nah berarti gue akan pakai kata kunci yang ini gitu. Nah kedua kompetisi itu maksudnya kata kunci ini tuh dibandingin teman-teman. Jadi kan orang kan banyak nih yang pakai kata kunci yang cara membuat thumbnail YouTube di Android, misalnya YouTuber A, B, C, D gitu misalnya. Nah kalian tuh wajib kan, karena di YouTube kalian tuh kompetitor kalian kan YouTuber A, B, C, D ya. Nah teman-teman, kalau kalian pakai kata kunci ini tuh dilihat nih sama YouTube Buddy nih, kira-kira kalau kalian pakai ini bisa menang nggak ya lawan mereka. Kalau ininya warna hijau teman-teman, berarti kalian tuh mampu untuk bersaing dengan mereka teman-teman gitu. Jadi biasanya kalau gue lihat ininya warna hijau, berarti gue berani pakai kata kunci ini teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah kalau yang optimasi range ini teman-teman, itu sama aja, kira-kira mirip lah sama yang kompetisi ini. Jadi yang optimasi ini, kira-kira video kalian tuh bisa nggak ya ada di YouTube pencarian gitu. Nah kalau misalnya warna hijau, berarti video kalian tuh bisa berkesempatan untuk ada di YouTube pencarian teman-teman. Jadi ini udah bagus banget gitu. Nah yang video result ini gue punya tips nih teman-teman. Kalau misalnya subscriber kalian itu masih di bawah 5.000, kalau gue ya biasanya gue tuh cari yang ininya masih 20 atau 30.000 teman-teman gitu. Biar apa? Biar saingan kalian tuh nggak terlalu sulit gitu. Jadi biasanya kalau gue itu pengen bikin cara membuat thumbnail YouTube di HP Android, jadi kalau subscriber gue itu kurang dari 5.000, biasanya gue itu cari yang search resultnya itu masih di bawah 20.000 teman-teman gitu, biar gampang untuk bersaingnya. Jadi cara biar ini di bawah 20.000 tuh gue harus ganti kata kuncinya gitu. Jadi harus gue tuker-tuker. Misalnya gue bikinnya tutorial thumbnail YouTube gitu, ntar gue cek ininya berapa. Kalau masih tinggi gue tulisnya thumbnail YouTube di Android gitu, atau misalnya cara membuat thumbnail YouTube gitu. Jadi gue cari yang ininya masih di bawah 20.000. Kalau misalnya subscriber gue tuh masih di bawah 5.000 gitu, biar gampang. Karena subscriber gue tuh di atas 5.000 teman-teman, jadinya gue berani nih untuk bersaing gitu. Nah jadi gue akan kira-kira pakai kata kunci ini gitu teman-teman. Nah jadi enaknya YouTube Buddy itu kayak gitu. Dan enaknya YouTube Buddy yang paling gue suka, dia tuh bisa ngelihat tag atau keyword yang dipakai sama kompetitor kita teman-teman. Gue akan kasih contoh ya. Misalnya kalian buka YouTube, kalian bisa lihat nih teman-teman. Gue akan random aja ya. Misalnya gue klik salah satu video nih, misalnya video yang mana ya, ini deh. Di YouTube Buddy dia tuh bisa ngelihat nih kira-kira kata kunci apa aja yang dipakai sama video ini gitu teman-teman. Gitu. Jadi kita bisa lihat nih kompetitor kita itu pakai kata kunci apa aja gitu, dan kemungkinan besar bisa kita tiru gitu kata kuncinya. Jadi enaknya pakai YouTube Buddy itu kayak gitu. Itu yang gue suka. Dan ini fitur yang gratis ya teman-teman. Jadi ini enak banget gitu kalau kalian tuh pakai YouTube Buddy. Oke teman-teman, di sini kita langsung aja ya. Kita langsung milih judul apa yang mau kita gunakan. Jadi gue tuh biasanya cara membuat thumbnail YouTube di Android, gue akan klik result, dan di sini akan kelihatan nih orang-orang yang pakai kata kunci itu.
Dan yang paling atas gue nih teman-teman. Jadi gue dulu tuh pernah bikin cara membuat thumbnail YouTube keren di HP Android gitu. Mungkin judulnya akan gue bikin beda ya, karena gue udah pernah buat gitu. Tapi kalau misalnya gue belum pernah buat videonya, maka gue akan pakai judul yang ini. Tapi karena gue udah pernah buat, mungkin kata-katanya gue ganti. Jadi cara mungkin persamaannya gue akan ganti jadi tutorial aja ya. Tutorial misalnya. Pas gue nulis tutorial sama juga kan. Ini masih 100, gue lihat resultnya. Nah, orang bikin kayak gini. Nah, teman-teman, karena gue lihat di sini tutorial membuat thumbnail YouTube di HP Android itu excellent, bagus, maka ini akan gue jadiin judul video gue, teman-teman. Nah, di sini langsung gue kopas aja. Nah, di sini gue akan berbagi tips sedikit ya, teman-teman. Dan gue nggak tahu kenapa, tapi kalau gue bikin video biasanya tuh hurufnya gue bikin caps lock semua gitu, karena biasanya konten kreator tuh bikin video tuh isinya caps lock semua, teman-teman, untuk judul videonya gitu. Gue nggak tahu kenapa, tapi itu mungkin biar lebih menarik ya. Gue bikin tutorial membuat thumbnail YouTube di HP Android. Nah, ciri khas gue biasanya tuh gue suka nambahin tahun, teman-teman gitu. Karena ini kontennya edukatif atau tutorial, gue tuh biasanya nambahin tahun gitu, 2022. Nah, bisa gue bikin kayak gini. Nah, sebenarnya ini kan kata kuncinya udah bagus banget nih, teman-teman. Nih, jadi kan kita kan udah nyoba dan ini kata kuncinya bagus banget. Nah, ini kalian bisa tambahin sedikit nih kalau kalian mau. Misalnya gue bisa nambahin misalnya tutorial mudah membuat thumbnail YouTube di HP Android. Nah, gue bisa bikin kayak gini. Jadi kalian bisa nambahin kira-kira mau pakai apa lagi biar lebih keren dan lebih beda ya judulnya dibanding orang lain gitu. Jadi gue bikin tutorial mudah membuat thumbnail YouTube di HP Android 2022. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal kopas aja. Kalian paste di deskripsi, teman-teman. Nah, gitu. Biar apa? Biar kata kuncinya ya itu makin kuat, teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah, mungkin gue akan nulis judulnya tutorial mudah membuat thumbnail YouTube di HP Android 2022. Nah, untuk deskripsi, selain nulis judul ulang, kita nulis apa lagi nih? Nah, biasanya di sini gue akan berbahasa basi, teman-teman, gitu. Berbahasa basi tapi yang mengandung kata kunci. Gitu, gunanya tuh biar makin kuat saat di YouTube pencarian gitu. Misalnya gue akan nulis kayak gini ya. Halo semua. Di video ini gue akan berbagi tips bagaimana cara membuat thumbnail di HP Android. Jadi kenapa gue itu nulis deskripsi kayak gini, karena gue tuh mau kuatin kata kunci ini nih, thumbnail di HP Android. Terus tutorial membuat thumbnail di HP Android gitu. Gunanya biar kata kunci kita itu makin kuat gitu. Jadi kan YouTube itu ngelihatnya bukan dari judul doang gitu, tapi dia ngelihatnya dari judul, deskripsi, sama tag gitu untuk mendapatkan ranking gitu. Untuk video gitu tuh bisa ada di YouTube pencarian, teman-teman. Jadi kayak gitu. Makanya gue itu biasanya tekenin di judul, deskripsi, dan di tag video. Jadi kayak gitu, teman-teman. Oh ya, mungkin di sini judulnya akan gue tambahin sedikit ya. Biasanya sih kalau ciri khas gue tuh bikinnya kayak tutorial YouTuber pemula 2022. Nah, biasa gue nulis kayak gini. Ini gue copy lagi. Kalau sebenarnya kalian nulis kayak tutorial mudah membuat thumbnail YouTube di HP Android udah oke, tapi kalau gue tuh nggak tahu kenapa gue tuh suka dengan judul yang panjang, teman-teman gitu. Mungkin biar kata kuncinya lebih kuat lagi kali ya. Nah, gue akan tambahin ya, karena gue nulis tutorial YouTuber pemula 2022. Gue bikin lagi misalnya semoga video ini berguna untuk YouTuber pemula 2022. Jadi kayak gitu. Nah, gue bisa nulis kayak gini. Nah, kalau judulnya udah, teman-teman, sekarang kita akan ngisi tag video. Nah, di sini pasti isi tag kalian bingung kan? Kira-kira cara ngisinya gimana? Dan di sini gue akan ngasih 3 cara, teman-teman. Yang pertama, kalian bisa ngisi tag itu dari YouTube pencarian. Gue akan kasih contoh kayak gini. Kalian buka YouTube pencarian, terus kalian tinggal tulis aja nih cara membuat thumbnail. Nah, di sini kan banyak banget nih yang disaranin nama YouTube. Nah, ini itu kata kunci yang banyak banget orang ketik, teman-teman. Banyak banget orang ketik dan banyak banget orang cari gitu. Jadi ini kata kunci bukan random dari YouTube, tapi ini kata kunci berdasarkan pencarian orang gitu. Jadi orang tuh banyak banget nulis yang kayak gini. Jadi orang tuh banyak banget yang nulis di YouTube pencarian tuh kayak cara membuat thumbnail YouTube KineMaster, cara membuat thumbnail YouTube di Canva gitu. Dan kalian tuh bisa make gitu. Kalian tuh bisa make kata kunci yang cocok dengan video kalian, jadi kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa kopas-kopas nih, teman-teman. Jadi teman-teman bisa make ini sebagai tag video kalian gitu. Itu cara pertama ya. Jadi ini bisa kalian ubah-ubah, bisa kalian ganti-ganti. Contohnya misalnya tutorial thumbnail YouTube. Nah, di sini kalian bisa pakai juga nih gitu. Jadi
Kalian bisa pakai kira-kira apa yang cocok dengan video kalian, dan kalian bisa pakai untuk tag video kalian, jadi kayak gitu. Jadi karena video gua itu ngajarin bagaimana cara membuat thumbnail YouTube di HP Android dan menggunakan aplikasi Pixel Lab, jadi gua akan ngambil yang cara membuat thumbnail YouTube, terus gua ngambil yang cara membuat thumbnail YouTube di HP, dan gua ngambil yang cara membuat thumbnail YouTube di Pixel Lab gitu. Nah, di sini kita langsung tulis saja di tag videonya ya teman-teman. Nah, di sini gue udah nulis kata kunci berdasarkan dari pencarian YouTube ya teman-teman, dan itu cara pertama. Dan cara kedua itu kita bisa ngambil tag videonya dari kompetitor kita teman-teman. Jadi caranya kayak gini. Pertama, kalian buka YouTube pencarian lagi. Kalian tinggal tulis judul yang kira-kira mau kalian buat teman-teman. Misalnya kalau di gua, cara membuat thumbnail di HP Android. Saat kalian udah nulis kayak gini teman-teman, nah di sini kalian bisa lihat nih, ini adalah kompetitor kalian semua nih atau saingan kalian gitu. Nah biasanya gua kalau gua mau ngambil tag video orang itu biasanya gua cari yang viewsnya itu lebih dari 100.000 teman-teman. Nah, coba ya kita scroll, kita cari yang lebih dari 100.000 viewsnya. Misalnya dari Bang Tutorial nih, di sini dia mendapatkan 202.000 views ya. Nah, kita bisa klik videonya. Nah, biasanya ntar kelihatan nih tag yang dia pakai apa aja. Di sini kelihatan kan tag yang dia pakai itu apa aja. Nah, di sini gue bisa ngambil tag yang kira-kira tuh mirip sama video gue gitu. Nah, di sini gue bisa pakai nih ya. Kita lihat dari atas cara membuat thumbnail Free Fire, karena gue ini nggak ngomongin tentang game, ini nggak gue pakai. Nah, tutorial membuat thumbnail. Nah, ini bisa gue pakai teman-teman. Caranya adalah kalian tinggal klik yang copy to. Terus ini nggak gue pakai, tutorial membuat thumbnail gue pakai, cara bikin thumbnail gue pakai. Thumbnail itu gue pakai, cara bikin thumbnail FF enggak, thumbnail ini enggak, cara membuat thumbnail, tutorial membuat thumbnail Free Fire enggak, Milia enggak. Nah di sini kalian tinggal pilih yang kira-kira cocok ya sama video kalian. Kalau udah, ntar kalian tinggal copy itu clipboard aja, baru ntar kalian tinggal paste di sini aja. Nah ntar kayak gini kan, dan di sini kan masih banyak. Nah itu cara kedua ya. Biasanya kalau cara kedua gue itu cari 3 video teman-teman. Ini kan baru 1 video nih. Gue itu cari video yang lain yang kira-kira itu topiknya itu berhubungan sama video yang gue upload dan viewsnya itu lebih dari 100.000. Nah gue biasa gitu, itu cara kedua. Cara ketiga itu dari TubeBuddy sendiri teman-teman. Jadi sama TubeBuddy itu udah disaranin nih kira-kira kata kunci apa aja yang bagus untuk video kalian. Nah kalau kalian itu pakai yang gratisan itu biasanya cuma ditampilin 3 kata kunci aja teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian pakai yang premium itu banyak banget ditampilinnya. Nah biasanya kalau gua itu pilih yang ini teman-teman, dari yang paling atas nih. Nih di sini kan gua pilih yang ini. Gue yang ini itu berpemula. Biasanya yang disaranin di atas yang bagus-bagus teman-teman. Kalian pilih aja yang cocok buat sama video kalian ya. Kalau kalian itu udah ngisi teman-teman, di sini kan gue kan 495/500 ya teman-teman. Nah biasanya sih kalau udah di atas 490 gue biasanya udah cukup gitu. Karena kalau ditambahin lagi kan udah nggak muat ya. Misalnya kayak gini nih. Misalnya gue tambahin kayak cara menjadi YouTuber sukses. Ini kan udah nggak bisa ya. Nah biasanya gue kayak gini aja gitu. Udah 495/500 ya udah gue simpan. Dan gue akan ngasih tips lagi teman-teman. Jadi nanti setelah kalian itu udah save, kalian lihat dulu nih video kalian ya. Nih kalian lihat dulu. Kalian lihat nih dari SEO score-nya. Kalau dia itu SEO score-nya itu warna hijau teman-teman, nah itu udah bagus berarti buat channel kalian teman-teman, atau buat video kalian gitu lebih tepatnya. Dan gue mau ngasih tips lagi teman-teman. Jadi walaupun SEO kalian itu bagus teman-teman, kalau misalnya video kalian itu kurang bagus atau kurang diminati sama orang, maka tetap aja teman-teman video itu akan sepi gitu. Jadi saran gue pribadi, sebisa mungkin, semaksimal mungkin kalian bikinlah sebuah video yang kira-kira menarik dan banyak gitu dicari sama orang teman-teman gitu. Jadi SEO itu sebenarnya bukan jaminan views kalian tuh akan melejit gitu. Tapi kalau misalnya video kalian itu udah bagus, terus ditambah sama SEO kalian juga bagus, maka video kalian itu pasti melejit teman-teman. Karena gue udah nyoba sendiri dan hasilnya benar-benar work banget teman-teman. Jadi kayak gitu. Oke, mungkin itu aja tips yang bisa gue berikan teman-teman untuk gimana sih cara biar video kita itu mendapatkan ranking dari YouTube dan video kita itu banyak yang nonton teman-teman. Makasih banget ya udah nonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Oke, makasih semua. Dadah.